Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu kembali dengan saya di Umang Broadcast Channel. Channel yang berisikan konten sorot, opini, dan solusi. Kali ini saya akan menyorot masalah. Nah, inilah karma orang-orang yang uh, uh, mengaku diri mereka agamis. Inilah karma mereka yang mengaku diri mereka agamis. Saya kali ini akan menyorot masalah Pak Amin Rais ya. Lalu Pak Anies dan Rahila Idris dan Partai PKS ya. Sorot kali ini yaitu menyoroti beberapa dekade yang lalu bahwa mereka ini pada waktu Pilpres 2019 yang lalu kan kembar-kembar mereka paling agamis, bahkan tahu keinginan Allah, partai Allah dan partai setan. Terus apa pembelaan Fahira itu terhadap Pak Anies yang begitu mati-matian mengatasnamakan agama, dan mereka pun berpakaian seolah-olah memang agamis begitu. Tapi benarkah itu? Saya rasa saat ini sudah ditunjukkan ya, walaupun belum saya 100% ini sudah mulai ditunjukkan. Misalkan Pak Amin Rais saat ini yang notabene dia mengklaim diri paling bisa ya, paling amanah, toh dia tidak amanah. Akhirnya sekarang dilengsarkan oleh Pak Zulhas dan jadi ketua kehormatan juga dilengsarkan ya oleh Zulhas. Ini bukti bahwa saya yakin harusnya memang demikian. Itu sesuatu yang dibungkus itu ditampakkan apa aslinya. Ini yang menurut saya yang seharusnya dari dulu demikian itu, agar menjadikan pelajaran bagi mereka yang hatinya mau melakukan itu. Oleh karena itu saya yakin bahwa seolah-olah ya, mungkin dari pendukung Muhammadiyah ya, ini ya intinya tidak menerima mungkin ya. Tapi saya tidak mengasumsikan ke semuanya, tapi sebagian merasa tersinggung, ini jelas tidak menerima, ini jelas atas kekalahannya, karena pendukungnya selalu begitu. Tapi ya ini kembalilah ke logika masing-masing dengan dasar yang jangan dibumbui oleh nafsu itu. Kemudian ya seperti itu, Pak Anies juga ini ya, selalu dibela malu-malu oleh Mbak Fahira itu ya. Mbak Fahira itu sih, bahkan apapun itu selalu dibela. Revitalisasi Monas, Formula E ya, banjir, selalu dibela oleh Pak Yais. Tapi ini saya bandingkan, apapun yang dilakukan Pak Jokowi, Fahira selalu mencingkan sebelah mata. Karena apa ya, ini sudah tertutup kebencian ya, demikian itu ya. Tapi harusnya
apalagi mengklaim diri sebagai muslimah ya. Berhijab, mengklaim diri turunan Nabi atau turunan Arab, kemudian mengklaim diri agamis ya, harusnya kembalinya kepada dasar-dasar agama, bukan black campaign atau apapun itu ya. Yang jelas harusnya kalau mengatakan partai Allah, partai setan, itu harusnya tendensi partainya kepada Allah. Begitu. Bukan Allah hanya dijadikan alat untuk mencapai keinginan, seolah-olah dia sudah agamis, sudah pintar masalah agama. Tentu kalau memang mereka ini benar dalam menjalani agama, saya rasa agama tidak ada yang memperbolehkan black campaign ya, misalkan seperti yang ini Pak Presiden PKS kalau nggak salah ya, Pak Sohibul Iman itu katanya 2019 ini boleh memakai black campaign. Saya rasa ini bukan ajaran Islamnya. Lalu menggunakan hoax, fitnah, apalagi bukankah sampai tahu mestinya kalau tendensi urgensinya adalah agama, tentunya harusnya tahu bahwa fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Harusnya tahu itu. Hoax, fitnah selalu menghasilkan hoax. Kenapa? Karena tidak ada data, tidak ada kenyataannya. Itu dibuat-buat agar seseorang tergiring opininya untuk ke satu titik yang akhirnya menjustis misalkan pemerintah saat ini, di framing atau giring opininya ke arah bahwa sekarang ini rezim korup, rezim otoriter. Tapi sebenarnya kan tidak ada toh. Kalau sampai bisa membuktikan bahwa korupnya di mana, buktikan, ajukan ke KPK gitu loh. Ada yang menangani bagian-bagiannya tidak ada ya, ke KPK. Kalau ada kriminalisasi misalkan, lapor saja ke kepolisian. Itu kan ada mekanisme yang mengatur, undang-undang yang mengatur demikian, itu kan ada. Oleh karena itu sekarang sudah mulai ya, menurut saya mulai ditunjukkan oleh Allah siapa sebenarnya mereka ini yang ngakunya berjubah agama. Memang kalau dilihat dari pakaiannya ya seperti Islami lah gitu, pakai hijab, pakai kopiah ya. Sebenarnya kopiah itu ciri khas masyarakat Muslim Indonesia ya, semacam budaya begitu. Tapi ya nggak apalah ya, ini mulai ditunjukkan seperti itu ya. Sekarang Pak Anies ini sudah mulai ditunjukkan bahwa apa yang diperjuangkan sampai menyunat anggaran penanggulangan banjir yang 500 miliar itu, akhirnya kan dimulai ditunjukkan bahwa sebenarnya yang diperjuangkan ini tidak berhasil loh, formula E akhirnya batal loh. Kemudian ya ini sudah ternyata hanya karena ambisi seperti itu, uang 360 miliar yang BBD-nya DKI ini kan sudah untuk komitmen fee Formula E ya lah, akhirnya hilang. Kalau belum hilang ya ini memang hanya ditunda sampai waktu yang tidak terbatas.
Oleh karena itu apa saya nggak habis pikir ya, mengapa orang-orang itu begitu getol membela Pak Anies ya, yang jelas-jelas menurut saya kurang maksimal, kalau boleh dibilang belum kerja, katakan kalau dibilang apa yang telah dilakukan untuk DKI ini itu loh. Ini selalu membelanya seolah-olah wah ini ya, ini saya yakin oleh karena itu sampai jangan terbawa hanya untuk alat kendaraan. Ingat ya, jangan sampai Anda menjadi alat kendaraannya gitu loh. Siapapun itu yang menentang atasan ini sudah tidak benar. Ya, artinya apa? Bahkan di framing gubernur rasa presiden dan ya enak ya. Lalu apa yang telah dilakukannya? Apakah ini mengobrak-abrik ini apa, Monas dan Taman Ismail Marzuki ini sebuah prestasi yang katanya revitalisasi, kemudian pemborongnya ini yang menang tendernya ini ya, proyeknya bisa dilihat di berita-berita ini sama lacak. Kalau saya hanya mengingatkan, jangan hanya sampean dijadikan alat ya, yang jelas-jelas memikirkan rakyat justru sampean tumbangkan. Yang menghambur-hamburkan uang justru sampean pilih, dan telah membangun apa toh? Ini loh, makanya jangan sampean terjebak lagi dengan janji-janji manis. Kenapa? Janji-janji manis yang kelewat manis itu tidak mungkin dilaksanakan. Janji itu tidak mungkin karena sebagai manusia biasa. Kenapa? Janji yang terlalu manis ini kalau bukan Superman ya tidak bisa. Ya kalau Superman mengangkat gedung bisa ya jelas. Oleh karena itu jika ada manusia yang berjanji seolah-olah dia Superman, itu bohong ya, yang jelas bohong. Oleh karena itu jangan tertipu oleh janji manis gitu loh. Toh yang kelihatan soleh ini ternyata tidak menjalankan amanah, tidak menjalankan janjinya. Ini bukankah dalam Al-Quran, dalam ajaran Al-Quran tidak boleh semua harus menepati janji itu. Jika jelas-jelas sulit, sudah tahu bahwa itu tidak mungkin dikerjakan janji itu, tapi dia masih menjanjikan, dialah justru yang ada udang di balik batu. Tentu ya, jika ada orang yang ini sebagai contoh kecil ya, jika ada orang yang kelihatan omongnya manis tapi orangnya itu tidak, katakanlah termasuk golongan ekonomi paling lemah gitu, terus pinjam uang sampean, kalau pinjam katanya hanya pinjam sebentar saja, satu hari, nanti malam saya kembalikan. Apakah sampean percaya? Apakah sampean percaya lalu memberikan pinjaman itu? Inilah sebagai bukti contoh ya. Ada seseorang yang menjanjikan bahwa adanya
vertikal drainase, kemudian banjir lalu terserap semua. Ini kan orang yang ya seperti itu ya, saya contohkan itu. Tidak mungkin bisa melakukan itu kecuali Superman. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan untuk 2024 nanti ya. Kenapa yang sudah terjadi ya terjadi, semacam di DKI ini kan sudah terjadi, tapi jadikanlah pelajaran untuk yang ini tahun 2024 nanti ada pilpres lagi. Jangan sampai terjebak dengan janji manis. Kalau dirasa tidak mungkin ya, kalau dirasa tidak mungkin kecuali Superman, ya jelas ya, tidak akan dilaksanakan. Kenapa tidak mungkin bisa menjalaninya? Nah, kalau ada yang bilang khilafah ada solusi, ya misalkan apapun pokoknya khilafah sebagai solusi akhirnya keadilan, kemakmuran dan lain-lain, itu bohong. Artinya apa? Ya jelas, tidak ada proses ujuk-ujuk khilafah jadi kemudian adil di atas muka bumi. Ini bohong, karena akan selalu menjalani proses itu ya. Untuk itu ya, solusinya hati-hati dengan janji manis ya. Janji manis ini saya yakin ujung-ujungnya tidak ditepati. Karena apa? Karena sangat-sangat sulit jika seseorang itu masih bernama manusia. Kalau bukan Superman atau malaikat yang lebih hebat misalnya ya, tak mungkin kayaknya kalau hanya sekedar manusia. Bisanya hanya dia di mulut saja janjinya, dan mewujudkannya ya di mulut saja. Akhirnya berretorika saja. Oleh karena itu anggaplah kejadiannya sudah ya sudah. Kemudian ini jadikan pelajaran untuk tidak terjebak lagi dengan janji manis ya. Saya khawatir bahwa janji manis ini mendekati, mungkin ya sudah mendekati nanti 2024, saya yakin akan berseliweran lagi. Tentunya janji-janji yang ya demikian, yang begini, Indonesia akan makmur dan lain-lain. Yang jelas hati-hati dengan janji manis. Jika janji itu mengganti sistem, jangan percaya, itu bohong. Itu bohong ya. Mana bukti yang sudah terjadi, misalkan khilafah ini kalau ditegakkan ini negara adil dan makmur, di mana? Tunjukkan ya toh. Ya artinya apa? Itu hanya janji manis saja. Oleh karena itu jangan terpengaruh. Kita yakinilah bahwa sesuatu yang sudah diletakkan oleh bapak pendahulu kita ini sudah benar ya. Apapun yang ingin mengganti ini tidak benar. Nah, oleh karena itu jangan ikut itu loh. Nah, karena sampai nanti toh akan dijadikan alat saja, saya yakin itu. Sampai hanya jadikan pion saja. Toh terbukti seperti itu toh. Karena itu jangan terbuai oleh janji manis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.